Ya puji Tuhan, dulu memang tidak mengenal nama Yesus, itu sangat tidak mengenal. Dan saya sendiri dulu sangat benci dengan orang Kristen itu. Bahkan kalau negara ini bukan negara hukum, mungkin dulu saya sudah bunuh juga orang Kristen, karena membunuh orang Kristen itu tidak dosa. Itu doktrin yang diajarkan waktu saya belajar mengaji, termasuk curi orang Kristen punya juga, katanya tidak dosa. Waktu saya di Muslim juga, setiap sholat juga seperti itu. Selalu menjadi jalan lurus. Selalu setiap sholat pasti mencari jalan lurus doa dalam sholat. Tapi Bagaimana doanya? Ya pokoknya setiap sholat baca Al-Fatihah itu semua, ya itu saja. baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku sekalian, selamat datang di channel YouTube Islam News TV. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita jangan pernah untuk percaya sesekali kepada kesaksian-kesaksian atau cerita-cerita dari seorang murtadin, karena cerita-cerita tersebut adalah cerita palsu atau kesaksian dusta. Kembali saya tayangkan sebuah video kesaksian dari seorang murtadin berasal dari Madura. Beliau mengaku dulu merupakan sosok penganut agama Islam yang taat, sosok penganut agama Islam yang fanatik. Beliau dulu saat masih menganut agama Islam katanya sangat benci kepada orang-orang Kristen. Bahkan dia punya rencana untuk membakar sebuah gereja. Apabila negara ini bukan negara hukum, dia mengatakan bahwa dia ingin membunuh orang-orang yang non-muslim, artinya orang-orang Kristen dan sebangsanya. Namun apakah kesaksian tersebut merupakan kesaksian yang asli? Yuk langsung saja kita simak bersama-sama videonya. Dari Madura, asli dari Madura ya. Mungkin bisa kasih kenal namanya Bapak? Salam Bapak Ibu, ya Tuhan Yesus kasihi, yang mengasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Christian Imron. Saya lahir di Madura, kakek saya Madura, nenek juga Madura, dan saya tinggal di Bangkalan. Puji Tuhan, saya mengenal Tuhan Yesus pada tahun saya bertobat 2014 September saya bertobat. 2014 ya. 2014. Nah, sekarang kan tadi namanya Christian Imron ya. Iya, Christian. Kalau nama dulu di waktu belum percaya dengan Tuhan, siapa namanya? Dulu nama saya Muhammad Amran. Nah, Muhammad Amran ya. Iya. Boleh saya tahu bagaimana latar belakang keluarga di Madura? Kalau bapak saya memang dia sangat marah kalau saya mendengar saya masuk Kristen. Ya, keluarga bagaimana menjalani iman percaya mereka Muslim? Bagaimana keluarga di sana? Kalau keluarga memang ya namanya dari Madura, begitu belajar bicara langsung diajarkan tuh alif bata, gitu kan, yang artinya itu diajarkan agama duluan. Kalau sekolah umum itu tidak begitu penting menurut orang-orang tua. Yang diutamakan itu agama Ya. Ya, terutama mengaji, terus sekolah madrasah gitu. Jadi keluarga memang betul taat Islam, sholat, mengaji, sangat taat keluarga. Semua keluarga taat di sana ya? Iya. Nah, terus bapaknya waktu Muslim bagaimana? Apa yang dilakukan waktu Muslim? Saya kalau waktu Muslim, ya nama saya tuh sholatnya aktif, mengaji juga aktif. Saya. Dia dilahirkan oleh keluarga Islam atau Muslim yang taat. Dari kecil diajarkan untuk rajin mengaji dan juga beribadah. Nah, kelanjutannya yuk kita simak bersama-sama. Memang tidak mengenal nama Yesus, itu sangat tidak mengenal. Dan saya sendiri dulu sangat benci dengan orang Kristen itu. Bahkan kalau negara ini bukan negara hukum, mungkin dulu saya sudah bunuh juga orang Kristen, karena membunuh orang Kristen itu tidak dosa. Itu doktrin yang diajarkan waktu saya belajar mengaji, termasuk curi orang Kristen punya juga, katanya tidak dosa. Sebentar teman-teman, saya potong terlebih dahulu. Jadi dia mengatakan bahwa apabila negara ini bukan negara hukum, maka dia akan membunuh orang-orang Kristen, karena hal tersebut adalah doktrin dari guru atau dari ustadznya ya. Membunuh orang Kristen itu katanya diperbolehkan, tetapi dalam artian apabila orang tersebut mengganggu orang-orang Islam. Jikalau orang tersebut tidak mengganggu orang Islam, itu dilarang ya. Jadi yang namanya membunuh orang-orang non-muslim yang kita
mendapat yang diperbolehkan, yakni apabila orang-orang non-muslim mengganggu ketenangan kita atau orang tersebut ya mengganggu lah. Kalau orang-orang non-muslim tidak mengganggu ya tidak boleh lah guru ngaji mana yang ngajarin kayak gitu. Terus kalau orang ini memang asli orang Madura tetapi kok nggak ada logat-logat orang Madura ya, ini perlu dipertanyakan. Jadi sangat najis berbicara dengan orang Kristen. Tapi pada suatu saat saya membaca Alkitab karena saya sangat penasaran dengan yang disampaikan guru ngaji bahwa Alkitab itu palsu, Taurat itu palsu, Injil palsu. Jadi saya penasaran. Sedangkan orang Kristen sendiri punya Alkitab, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi saya keinginan tahu itu sangat besar. Lalu saya coba membaca. Ternyata begitu saya membaca, saya mendapatkan satu firman bahwa kita harus mengasihi. Jadi firman itu saya sangat penasaran dengan firman itu. Lalu saya coba membaca terus. Lalu saya menyentuh firman itu. Lalu saya bimbang bagaimana caranya saya menjadi orang Kristen. Dan pada suatu saat saya bertemu dengan seorang cewek, dia seorang guru, orang Kristen. Lalu saya coba berkenalan dengan dia. Lalu saya dengan singkat cerita, saya berpacaran dengan perempuan itu. Lalu pada suatu saat ini sudah dekat, lalu si pacar saya ini dia bertanya tentang hubungan kita berdua, karena kita berdua kan berbeda agama. Namun saya sampaikan buat dia tidak usah khawatir, nanti saya akan ikut karena saya percaya Yesus. Jadi saya belajar dengan sendiri, saya tidak belajar dengan orang, cuma saya baca Alkitab sendiri. Lalu saya membanding-bandingkan dengan ajaran yang didoktrin dari guru walaupun dari teman-teman yang ada di Madura. Oh gitu ya. Jadi betul-betul asli Madura ya. Madura di mananya? Saya lahir di Bangkalan. Kalau kakek saya itu asli Pamekasan, mama Bangkalan, lahirnya di Bangkalan. Lahir di Bangkalan ya. Nah, terus sekarang sudah percaya dengan Tuhan Yesus, sudah beralih agama menjadi Kristen. Apa tantangan yang dihadapi dengan keluarga sekarang? Bagaimana respon keluarga sekarang karena sudah menjadi Kristen? Ya puji Tuhan, kalau dulu memang keluarga tidak setuju, tidak suka. Tapi dengan jalannya waktu, saya sangat yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan menolong saya juga memimpin kehidupan saya. Ya puji Tuhan, sekarang keluarga sudah menerima. Bahkan saya tahun 2020 kemarin sempat di Madura sama istri, Madura, ya? Ya, sama istri dan anak-anak, ketemu kakak saya, adik, semua keponakan, yang mereka tidak menerima saya. Tidak menerima ya? Tidak, mereka menerima. Menerima sekarang? Menerima. Sebelumnya tidak menerima ya? Sebelum mereka tidak menerima. Apa yang dilakukan oleh mereka waktu tidak menerima? Ya waktu mereka tidak menerima saya juga berkumpul saja kepada Tuhan, minta Roh Kudus supaya bisa menjamah ya keluarga saya sehingga mereka bisa menerima saya. Ya. Waktu dulu, waktu menjadi Muslim itu apa yang mau dilakukan terhadap orang Kristen? Dulu saya sempat ingin membakar gereja. Nama gereja itu Gereja Maranatha. Saya sempat membakar gereja itu. Sempat bakar? Ya, tidak sempat, cuma saya ada rencana mau bakar. Di mana tuh gerejanya? Di Papua. Papua ya. Di Papua. Kenapa mau dibakar gerejanya? Karena saya sangat tidak suka sekali sama orang Kristen. Karena orang Kristen itu menyanyi-menyanyi. Jadi masa menyembah Tuhan dengan menyanyi-menyanyi. Beda sekali dengan Muslim. Kalau Muslim kan bersujud. Ya itu saya terus terang dulu memang saya aktif sholat, hanya menjalani sholat, cuma saya tidak mengerti arti dari semua itu. Sholat, ngaji tahu ya? Tahu semua, tapi tidak ngerti artinya ya? Tidak mengerti artinya. Iya. Kenapa bisa benci begitu? Ya karena selain Islam itu dulu itu semua kafir. Masuk orang Kristen, Buddha, apa semua itu kafir. Yang benar dulu itu agama hanya Muslim. Gitu. Lu berpikir hanya Muslim paling benar ya? Hanya Muslim paling benar. Muslim yang paling bagus ya? Muslim paling bagus, tapi begitu ya puji Tuhan, begitu saya belajar dengan adanya Alkitab, terutama Injil dan Taurat itu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya pada saat ini juga saya mengenal Tuhan Yesus. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Hanya Tuhan Yesus lah. Satu-satunya jalan kebenaran, jalan menuju kebenaran, yang menuju kehidupan kita hanyalah Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan itu ada firman semua itu. Dan waktu saya di Muslim juga, setiap sholat juga seperti itu. Selalu mencari jalan lurus. Selalu setiap sholat pasti mencari jalan lurus dalam sholat. Tapi bagaimana doanya? Ya pokoknya setiap sholat baca Al-Fatihah itu semua ya itu saja.
Baik teman-teman, saya katakan kesaksian orang tersebut adalah kesaksian dusta atau kesaksian palsu. Karena apa? Karena dia tadi pertama mengatakan dia itu saat masih menjadi penganut agama Islam adalah penganut yang taat, rajin sholat dan juga mengaji. Tetapi di sisi lain dia tidak percaya dengan kitab-kitab selain Al-Quran seperti halnya Injil dan juga Taurat. Dia juga mengatakan dia sangat benci kepada orang-orang non-muslim hingga dia ingin membunuhnya karena atas dasar doktrin dari guru dan juga ustadznya. Tetapi di sisi lain dia justru malah berkomunikasi bahkan berpacaran dengan wanita non-muslim, dan itu menjadi acuan sebagai murtadnya bapak ini. Dia juga membaca Alkitab dan menemukan ayat pengasihan atau mengasihi. Apakah dia saat masih menjadi seorang muslim yang katanya rajin ngaji tidak tahu ayat atau surat yang menerangkan tentang mengasihi sesama umat manusia? Itu kan sangat perlu dipertanyakan. Orang tersebut memang asli murtadin atau kafir dari lahir. Dan poin berikutnya adalah di saat host menanyakan doa untuk keselamatan. Tadinya kan bapak ini mengatakan setelah sholat dia rajin berdoa untuk keselamatan dia. Tetapi ketika disuruh membacakan doa untuk keselamatan, dia cuma cengenges-cengenges. Di sini sudah sangat kelihatan ngibulnya atau kelihatan berbohongnya. Baiklah teman-teman, demikianlah video kesaksian dari murtadin odong-odong ini. Semoga video tersebut bisa membawa kita agar kita senantiasa selalu bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, apabila ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.